Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Tuan Tajir Mengejar Cinta, Chapter 145. Pindah ke belakang. Ervan duduk di samping istrinya. Pria itu merubah habis posisi kabin belakang di dalam mobilnya. Saat ini, posisi istrinya berbaring santai seperti sedang di pantai. Apa rasanya nyaman? Ervan bertanya dengan mengusap perut istrinya. Darlene tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Bang, ambilin Jenny, pintanya. Ini udah besar, kenapa ditambah lagi sih di atasnya? Bikin tambah besar aja. Pria itu tersenyum dan mengambil boneka panda warna pink milik istrinya. Enggak enak bang, kalau enggak peluk, jelas Darlene. Ervan tersenyum saat mendengar ucapan istrinya. Dikecupnya kening istrinya dan juga bibir istrinya. Di mobil ini, Ervan sudah memasang pembatas antara ruangan bagian supir dan bagian kursi belakang, sehingga supirnya tidak bisa melihat aktivitas yang dilakukannya di belakang. Bonekanya banyak, tapi kenapa sukanya yang ini aja? Tanya Ervan. Karena yang ini ukurannya tidak terlalu besar, busanya juga empuk, lembut, wajahnya lucu imut-imut. Jawab Darlene yang membuat kening suaminya berkerut. Ervan hanya menganggukkan kepalanya ketika mendengar penjelasan istrinya. Diambilnya boneka yang ada di tangan istrinya dan dipandangnya wajah boneka tersebut. Apa karena dia tersenyum? Tanya Ervan yang memandang wajah milik boneka panda istrinya. Boneka panda itu tersenyum perlihatkan deretan giginya sehingga terlihat begitu sangat imut. Darlene menganggukkan kepalanya. Jarang bang ada boneka panda yang wajahnya tersenyum seperti ini, ucapnya yang menjelaskan keunikan dari boneka panda miliknya. Ervan kemudian menekan busa boneka itu. Ternyata memang benar, boneka itu memiliki busa yang begitu sangat empuk. Ini boneka dibeli kemarin harga berapa ya? Tanya Ervan. 20 juta, jawab Darlene yang tersenyum sambil menutup mulutnya. Ervan menganggukkan kepalanya. Abang baru ingat, ini boneka yang paling mahal ya, ucapnya. Iya, jawab Darlene. Darlene teringat dengan boneka teddy bear yang begitu sangat diinginkannya. Namun, harga boneka itu begitu mahal mencapai miliaran rupiah. Darlene menggelengkan kepalanya ketika mengingat harga boneka itu. Pada waktu mengetahui harga Jenny, Darlene membatalkan niatnya untuk memiliki boneka tersebut. Mengingat harga boneka itu yang sampai 20 juta. Namun, suaminya tanpa memikirkan uang dengan sangat santai mengambil boneka tersebut. Ada apa? Tanya Ervan. Sebenarnya, waktu kita beli boneka, Darlene pengen boneka teddy bear, tapi harganya sangat mahal, makanya nggak jadi ambil, ucap Darlene. Berapa? Tanya Ervan. Darlene menggelengkan kepalanya. Katanya mahal, berapa? Ervan kembali bertanya. Abang nggak usah tahu, jawab Darlene yang sangat paham bagaimana sikap suaminya. Bila seandainya dirinya memberitahu, sudah pasti suaminya akan membelikan boneka itu untuknya. Ervan memandang istrinya dan mengerutkan keningnya. Takut abang gak sanggup beli? Tanyanya. Darlene tahu abang pasti sanggup untuk beli itu boneka, makanya gak mau disebut, ucap Darlene yang tidak ingin membahas masalah boneka itu lagi. Melihat wajah istrinya dan sikap istrinya membuat Ervan begitu sangat penasaran dengan boneka yang dimaksud oleh istrinya. Mau makan sesuatu? Tanya Ervan. Darlene menggelengkan kepalanya. Baru saja naik mobil bang. Tadi di rumah Darlene udah banyak dikasih makan juga sama mama. Siapa tahu bayinya sudah minta makan, jelas Ervan. Darlene itu selalu disuruh makan banyak-banyak sekarang. Ini pipi sudah makin besar, ucap Darlene memegang pipinya. Wajahnya sudah tampak begitu sangat bulat.
Makin cantik, makin imut, Ervan berkata dengan mencium bibir istrinya dan juga hidung istrinya. Tapi kan badannya makin besar, makin lebar, jawab Darlene. Enggak apa, nanti setelah melahirkan baru dipikirkan bagaimana caranya biar langsing lagi, jawab Ervan yang tidak mempermasalahkan bentuk tubuh istrinya. Darlene menganggukkan kepalanya. Ia tidak terlalu memikirkan masalah bentuk tubuhnya. Yang terpenting saat ini hanyalah kandungan dan bayi yang ada di dalamnya sehat. Ervan merebahkan kursi di sebelahnya dan sekarang posisinya sejajar dengan istrinya. Ia membaringkan tubuhnya dan memandang ke arah istrinya. Akhirnya, Mommy jalan-jalan ya? Iya, ianya tahu kalau Darlene bosan bang, enggak dibolehin kemana-mana, dan ianya malah susun strategi untuk makan cireng di Bogor, ucap Darlene yang mengingat keinginannya tersebut. Iya, dia sudah susun rencana berempat sama mamanya, Ervan berkata dengan menarik hidung istrinya. Jadi nggak sabar pengen liburan di villa, Darlene berkata ketika dirinya membayangkan liburan di villa yang ada di puncak Bogor. Nanti di sana nggak perlu pakai AC dek, udah dingin, ucap Ervan. Iya, di Bogor itu dingin. Dulu, sewaktu Darlene kuliah itu, kami sangat sering pakai sweater. Terus juga hujannya sering, jawab Darlene. Iya, makanya kalau di Bogor itu enak dek. Satu hari mungkin bisa sampai 3-4 kali ya, jawab Ervan. Darlene mencubit pinggang suaminya. Satu hari sekali aja bang, ucapnya mengingat suaminya yang sudah tidak seperti dulu lagi. Dulu suaminya bahkan bisa sampai satu hari 4 kali melebihi minum obat. Namun sekarang satu hari sekali pun sangat jarang. Ervan menggulung senyumnya saat mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya. Enggak tega sayang kalau sering-sering, adik seperti ini rasanya enggak sampai hati, ucap Ervan. Bila dikatakan pria itu melakukan hubungan bersama dengan istrinya, bila istrinya yang menginginkannya, Ervan tidak tega untuk melakukan hal itu dengan istrinya, mengingat kondisi istrinya yang sedang mengandung besar. Darlene tersenyum ketika mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. Awalnya, Darlene mengira bahwa suaminya sudah tidak senang memandangnya karena perutnya yang sudah begitu besar. Namun, setelah mendengar pengakuan dari suaminya, Darlene memahami alasan suaminya tersebut. Selama di perjalanan, Ervan hanya berbincang-bincang dengan istrinya. Mereka tidak tidur sama sekali. Begitu banyak cerita yang didengarkannya dari istrinya tersebut. Mobil yang dikemudikan oleh supirnya berhenti di depan warung penjual kuliner masakan Jawa Barat. Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh putra, warung inilah yang menjadi tempat tujuan yang diinginkan oleh istri bosnya. Sudah sampai pak, suara putra terdengar di kabin belakang ketika pria itu memencet tombol untuk berbicara. Iya, jawab Ervan. Sudah sampai, ayo turun, ucapnya yang memegang tangan istrinya. Iya bang, jawab Darlene yang sedang berusaha untuk bangkit dari posisi berbaring. Ervan memanfaatkan momen ini untuk berlibur bersama dengan keluarganya. Melihat layar ponselnya membuat Siska sangat marah. Foto yang memperlihatkan jari manis seorang wanita yang sedang memakai cincin berlian. Model dari cincin berlian itu menunjukkan bahwa cincin itu merupakan cincin pertunangan. Hatinya sangat marah dan juga panas memandang foto tersebut. Dia benar-benar ingin serius dengan wanita itu. Siska menahan rasa emosinya. Wajahnya begitu merah dengan mata yang berkaca-kaca. Aku tidak akan membiarkannya. Selagi janur kuning belum melengkung, masih milik bersama. Dan seandainya bila melengkung, tinggal diluruskan saja pakai setrika. Rika tertawa ketika mengucapkan kalimat tersebut. Oh iya, janur kuning kan nggak bisa disetrika. Dia bukan kain yang bisa disetrika. Siska merevisi ulang ucapannya ketika mengingat apa yang dikatakannya adalah hal yang tidak benar. Ya sudahlah, diluruskan dengan cara yang lain aja. Lihat aja nanti, pakai apa aku harus meluruskannya. Siska tertawa lepas. Pagi ini, belum ada yang datang sehingga Siska tidak segan ataupun malu untuk tertawa lepas seperti ini.
Siska duduk di kursi kerjanya dengan penampilan yang begitu cantik dan juga seksi seperti biasa. Bila baru sampai di tempat kerja seperti ini, Siska tidak akan langsung memegang pekerjaannya. Ia akan bercermin melihat penampilannya terlebih dahulu, kemudian merapikan rambutnya, menambah tebal bedaknya dan juga lipstiknya. Siska selalu mengutamakan penampilan yang cantik bila di depan Azam. Harapannya masih begitu besar untuk mendapatkan hati pria tersebut, meskipun dia akan berbuat apapun terhadap pria itu. Mbak Siska, Anda dipanggil oleh ketua HRD untuk ke ruangannya sekarang juga, ucap seorang wanita yang bekerja di bagian divisi HRD. Siska menganggukkan kepalanya dan beranjak dari kursi yang didudukinya dengan gayanya yang anggun. Siska berjalan mengikuti wanita tersebut. Siska masuk ke dalam lift bersama dengan wanita muda itu. Ia keluar dari dalam lift dan langsung berjalan menuju ruangan HRD mereka. "Selamat pagi Mbak Siska, silakan duduk," ucap seorang pria yang berusia 35 tahun yang menyambutnya. "Terima kasih Pak Bima," ucap Siska yang duduk di depan pria tersebut. "Ini merupakan surat tugas Anda yang terbaru, dan mulai dari sekarang Anda sudah tidak lagi menjadi sekretarisnya Pak Azam. Anda akan dipindahkan ke meja resepsionis yang berada di lobi belakang." Mata Siska terbuka lebar. Bola matanya seakan ingin melompat keluar ketika mendengar apa yang disampaikan oleh pria itu. "Apa alasannya saya dipindahkan dari pekerjaan saya?" Siska bertanya kepada HRD yang saat ini memberikan tugas baru untuknya. Dirinya tidak terima dipindahkan seperti ini. "Pak Azam tidak ingin Anda menjadi sekretarisnya lagi. Beliau mengatakan bahwa dirinya tidak memakai sekretaris, dan dia hanya akan menjadikan asisten pribadinya Pak Raffi yang akan mengurus semua keperluannya, termasuk masalah pertemuan dengan klien." Ulasan penjelasan itu disampaikan kepala HRD tersebut. Siska menggenggam tangannya dengan sangat erat. Hatinya begitu sakit ketika mendengar apa yang disampaikan oleh kepala HRD tersebut. Bila dirinya sudah tidak menjadi sekretaris pria itu lagi, itu artinya sudah tidak ada lagi kesempatan untuk dirinya bisa mendekati Azam, apalagi posisi tempat duduknya yang berada di lobi belakang. Untuk gaji, Pak Azam tidak merubahnya. Beliau memberikan gaji yang kamu dapatkan sama seperti pekerjaan kamu sebelumnya, jelas HRD tersebut. "Apa ada lagi yang lain, Pak?" tanya Siska. "Tidak ada, hanya itu yang harus kamu ketahui. Dan mulai sekarang silakan pindah langsung ke kursi kamu yang berada di bagian belakang," ucap HRD itu, mempersilahkan dengan memakai isyarat tangannya. Siska mengambil amplop warna coklat yang ada di depannya. Siska beranjak dari kursi yang didudukinya. Dia kemudian keluar dari ruangan HRD tersebut.